Malam itu hujan turun deras di luar, seolah mendukung suasana suram yang dibawa Bram ke dalam rumah kami. Suamiku itu pulang dengan bahu merosot, wajahnya kusut, dan matanya merah seakan baru saja menangis hebat sepanjang perjalanan pulang. Aku yang sedang membereskan berkas pekerjaan di ruang tengah segera menghentikan aktivitasku. Naluri istriku berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Mas, kamu kenapa?" tanyaku lembut sambil menghampirinya. Aku mengambil tas kerjanya yang terasa berat, seberat langkah kakinya malam ini. Bram tidak langsung menjawab. Dia menghempaskan tubuhnya ke sofa, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan, lalu terdengar isakan kecil yang menyayat hati. "Arini, aku nggak tahu harus ngomong apa sama kamu. Aku malu, aku merasa gagal jadi anak." Jantungku berdegup kencang. "Mas, bicara yang jelas. Ada apa? Apa ini soal pekerjaan?" Bram menggeleng lemah. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang basah dan penuh keputusasaan. Aktingnya malam itu begitu sempurna, bahkan aktor papan atas pun mungkin akan kalah. "Ibu, Rin, Ibu," suaranya parau, bergetar hebat. "Tadi sore aku dapat kabar dari dokter langganan Ibu. Kondisinya memburuk drastis. Ginjal Ibu sudah di tahap kritis. Dokter di sini angkat tangan. Mereka bilang satu-satunya harapan cuma ada di Singapura, di Mount Elizabeth. Tapi biayanya..." Bram menggantung kalimatnya, membiarkan imajinasiku bekerja. "Aku sangat menyayangi Ibu Harti, mertuaku. Beliau adalah wanita yang sangat baik, yang selalu membela aku ketika ada kerabat yang nyinyir soal kami yang belum dikaruniai anak." Mendengar kabar ini, hatiku mencelos. "Biayanya berapa, Mas?" "Jangan pikirkan soal uang kalau untuk nyawa Ibu," tegasku. Sebagai seorang direktur keuangan di sebuah perusahaan multinasional, penghasilanku jauh di atas Bram. Selama ini, akulah yang menopang gaya hidup kami, namun aku tidak pernah mempermasalahkannya. Bram menunduk lagi, memilin ujung kemejanya dengan gelisah. "Ratusan juta, Rin. Untuk deposit rumah sakit, biaya operasi darurat, akomodasi, dan obat-obatan khusus. Dokter bilang kita butuh setidaknya 500 juta rupiah. Itu harus ada besok pagi supaya Ibu bisa langsung diterbangkan." 500 juta? Aku terdiam sejenak. Itu bukan uang sedikit, bahkan untukku. Itu adalah tabungan yang kusiapkan untuk renovasi rumah dan investasi tahun depan. Melihat keraguanku, Bram tiba-tiba berlutut di kakiku. Dia memeluk kakiku erat, air matanya membasahi celana panjangku. "Aku mohon, Rin. Aku tahu aku suami yang belum bisa kasih banyak uang ke kamu. Tapi tolong bantu Ibu kali ini saja. Aku janji akan ganti uang kamu, aku akan kerja lembur, aku akan jual mobilku kalau perlu. Tolong, Rin, aku nggak mau kehilangan Ibu." Melihat suami yang biasanya menjaga wibawa kini bersimpuh tak berdaya, pertahananku runtuh. Rasa kasihan dan cintaku pada Ibu Harti menutupi logika yang seharusnya bekerja. Aku tidak melihat ada kejanggalan. Aku tidak meminta rekam medis. Yang kulihat hanyalah seorang anak yang berbakti yang sedang ketakutan kehilangan ibunya. "Bangun, Mas. Jangan begini." Aku menarik bahunya agar berdiri. Kuusap air matanya. "Kita pakai uang tabunganku. Kesehatan Ibu lebih penting dari apapun." Wajah Bram seketika berubah. Ada kilatan lega yang luar biasa di sana, meskipun dia masih berusaha memasang wajah sedih. "Kamu serius, sayang? Kamu malaikat penolongku, Rin. Aku nggak tahu harus balas pakai apa." "Nggak perlu dibalas. Besok pagi aku transfer uangnya ke rekening kamu, biar kamu yang urus semua pembayaran di sana. Kamu temani Ibu, ya? Aku nggak bisa ikut karena lusa aku ada meeting besar dengan investor, tapi doaku menyertai Ibu." "Iya, Rin. Aku akan urus semuanya. Kamu fokus kerja saja. Biar aku yang berbakti sama Ibu di sana," ucap Bram meyakinkan. Malam itu, Bram tampak begitu sibuk menelepon sana-sini, yang kukira mengurus ambulans dan tiket pesawat, padahal mungkin ia sedang mengatur rencana busuknya. Dengan tangan gemetar karena cemas memikirkan nasib mertuaku, aku membuka aplikasi perbankan di ponselku. Jari-jariku menari di atas layar, memindahkan angka 500 juta rupiah ke rekening Bram. Sudah masuk.
Mas, kataku pelan. Bram menatap ponselnya, lalu memelukku erat. Sangat erat. Terima kasih, Arini. Kamu istri terbaik. Aku janji, sepulang dari Singapura, semuanya akan lebih baik. Keesokan paginya, suasana rumah begitu rusuh. Bram berkemas dengan terburu-buru. Koper besar disiapkan. Dia bilang dia akan menjemput ibu di rumahnya lalu langsung ke bandara. Dia menolak saat aku menawarkan untuk mengantar ke bandara dengan alasan tidak ingin aku terlambat ke kantor. Doakan kami ya, sayang, ucapnya sambil mengecup keningku di teras rumah. Taksi online sudah menunggu. Wajahnya masih menyeratkan kesedihan yang mendalam, sebuah topeng yang ia pakai dengan sangat rapi. Aku melambaikan tangan saat taksi itu membawanya pergi. Dalam hati, aku berdoa sungguh-sungguh agar Ibu Harti diberi kesembuhan. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa uang 500 miliar yang kutransfer itu bukan untuk membayar dokter spesialis, melainkan tiket menuju pengkhianatan yang paling menyakitkan. Bram tidak pergi untuk menyelamatkan ibunya. Dia pergi untuk menghancurkan rumah tangganya sendiri. Dan aku, dengan bodohnya, membiayai kehancuranku sendiri. 3 hari setelah keberangkatan Bram, kesibukan di kantorku sedikit mereda. Proyek besar yang kutangani berjalan lancar, dan entah kenapa, perasaanku mulai tidak enak. Bram sangat jarang memberi kabar. Setiap kali aku menelepon, dia selalu beralasan sedang di ruang ICU, sinyal jelek, atau sedang berkonsultasi dengan dokter. Dia hanya mengirimkan pesan teks singkat, "Ibu masih belum sadar, doakan ya," atau, "Aku lelah banget, nanti aku kabari lagi." Hari itu, aku ditugaskan untuk melakukan inspeksi mendadak ke kantor cabang yang kebetulan lokasinya hanya berjarak 2 blok dari rumah Ibu Harti. Setelah urusan kantor selesai lebih cepat dari dugaan, aku melihat jam di tangan. Masih pukul 2 siang. Tiba-tiba, rasa rindu menyeruak. Aku tahu Ibu dan Bram ada di Singapura, jadi rumah itu pasti kosong. Tapi entah kenapa, setir mobilku berbelok otomatis ke arah kompleks perumahan Ibu. Aku berpikir, mungkin aku bisa mengecek kondisi rumah itu, memastikan lampu teras tidak menyala di siang hari atau memastikan tidak ada paket yang menumpuk. Sekadar naluri menantu yang perhatian. Namun, saat mobilku berbelok ke jalan depan rumah Ibu, dahiku berkerut. Pagar rumah terbuka setengah. Jantungku berdegup kencang. Maling? Pikirku panik. Bram bilang dia mengunci semua pintu rapat-rapat sebelum membawa Ibu. Aku segera memarkir mobil di depan pagar dan turun dengan langkah waspada. Aku mengambil kunci cadangan yang memang dipercayakan Ibu padaku dari dalam tas, tapi sebelum aku sempat memasukkannya ke lubang kunci pagar, aku mendengar suara. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan aspal. Aku melangkah masuk perlahan. Di halaman samping, di bawah pohon mangga yang rindang, sesosok wanita tua dengan daster batik lusuh sedang menyapu dedaunan kering. Dia tampak bugar, bersenandung kecil mengikuti lagu dari radio tua yang ditaruh di teras. Duniaku seakan berhenti berputar. "Ibu," panggilku, suaraku tercekat. Wanita itu menoleh. Wajahnya yang keriput namun teduh itu tersenyum lebar saat melihatku. Tidak ada selang infus. Tidak ada wajah pucat pasasi. Dia sehat walafiat. "Loh, Arini, kok tumben mampir siang-siang? Enduk? Nggak kerja?" Ibu Harti meletakkan sapunya dan berjalan menghampiriku dengan langkah yang masih cukup gagah untuk seusianya. Kakiku lemas. Aku harus berpegangan pada tiang teras agar tidak ambruk. Ibu sehat?" Tanyaku dengan suara gemetar. Ibu Harti tertawa renyah, tawa yang biasanya selalu menenangkan hatiku, tapi kali ini terdengar seperti petir yang menyambar kebohonganku. "Alhamdulillah sehat, Enduk. Cuma pegal-pegal dikit biasa orang tua. Kenapa wajahmu pucat begitu? Kamu sakit?" Beliau memegang keningku dengan tangannya yang hangat dan kasar. Sentuhan itu nyata. "Ibu ada di sini, di Jakarta. Bukan di Mount Elizabeth Singapura, berjuang meregang nyawa seperti yang dikatakan Bram." "Mas Bram mana Mas Bram, Bu?" tanyaku lirih, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Wajah ibu berubah bingung. "Loh, kok tanya ibu? Bram kan pamit sama ibu 3 hari lalu, katanya ada tugas kantor ke luar negeri. Ke Eropa kalau nggak salah. Dia bilang mau nemenin bosnya, jadi mungkin bakal susah dihubungi."
Dia nggak bilang sama kamu? Duar, rasanya ada bom yang meledak tepat di dadaku. Darahku mendidih, naik ke kepala dengan cepat. Tugas kantor? Eropa? Sementara dia bilang padaku dia membawa ibu berobat ke Singapura? Dia bilang tugas kantor? Ujarku, mencoba menahan isak tangis yang mulai mendesak keluar. Iya. Dia malah sempat minta doa restu sama ibu, katanya biar proyeknya lancar. Dia kelihatan senang sekali, enduk, rapi, wangi. Katanya ini kesempatan emas buat karirnya. Ibu Harti menatapku semakin cemas. Arini, ada apa sebenarnya? Bram, kenapa? Kalian berantem? Aku tidak kuat lagi. Aku menghambur ke pelukan Ibu Harti. Aku menangis sejadi-jadinya di bahu wanita tua yang ternyata tidak tahu apa-apa itu. Ibu, maafin Arini. Arini bodoh. Ibu Harti tidak banyak bertanya. Beliau memelukku erat, menepuk-nepuk punggungku dengan lembut, persis seperti ibu kandungku sendiri. SSTTT. Sudah. Tenang dulu. Ayo duduk di dalam. Cerita pelan-pelan sama ibu. Di ruang tamu sederhana itu, dengan ditemani segelas teh hangat yang dibuatkan ibu, aku menceritakan semuanya. Tentang Bram yang pulang menangis. Tentang cerita ginjal rusak. Tentang uang 500 juta. Tentang sandiwara Singapura. Wajah Ibu Harti berubah dari bingung, menjadi terkejut, dan akhirnya memerah menahan marah dan malu. Tangannya gemetar saat memegang gelas tehnya. Astagfirullahaladzim. Ibu menutup mulutnya. Air mata menetes di pipinya yang keriput. Anak durhaka. Dia jual nama ibunya sendiri buat nipu istrinya? Ya Allah, salah apa aku mendidik dia? Ibu Harti beringsut mendekatiku, lalu bersimpuh di depanku. Aku kaget dan segera menahannya. Bu, jangan begini. Maafkan ibu, Arini. Maafkan anak ibu. Ibu nggak nyangka Bram setega itu sama kamu. Padahal kamu sudah begitu baik, begitu mulia menolong ibu, walaupun itu bohong. Uang itu, ya Allah, banyak sekali. Ibu nggak salah. Ibu korban juga namanya dicatut. Kataku sambil ikut menangis. Ibu memegang kedua tanganku erat. Matanya menatapku tajam, penuh ketegasan yang jarang kulihat. Dengar ibu, enduk. Kamu wanita baik, kamu wanita hebat. Jangan biarkan Bram menginjak-injak kamu. Kamu harus kuat. Menangislah sekarang di pelukan ibu, tapi setelah ini, hapus air matamu. Jangan biarkan dia dan siapapun yang bersamanya tertawa di atas penderitaanmu. Ucapan ibu membakar semangatku yang sempat padam. Ya, aku ditipu. Tapi aku bukan wanita lemah yang hanya bisa meratapi nasib di pojokan kamar. Bersabar dulu ya, enduk. Kita cari tahu dia di mana sebenarnya. Ibu dukung kamu 1000%. Bisik ibu sambil memelukku lagi. Saat itulah, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi email masuk. Bukan dari Bram, tapi dari fitur sinkronisasi cloud yang sepertinya lupa dimatikan Bram di tablet rumah yang terhubung dengan akun ponselnya. Sebuah foto baru saja diunggah. Foto Bram, memakai kacamata hitam, tersenyum lebar dengan latar belakang bangunan bergaya arsitektur Gaudi yang sangat khas. Sagrada Familia. Dan dia tidak sendiri. Ada seorang wanita muda dengan pakaian minim merangkul lengannya mesra, tertawa lepas seolah dunia milik mereka berdua. Barcelona, Spanyol. Jadi ini, rumah sakit, tempat dia merawat ibunya? Aku menatap layar ponsel itu, lalu memperlihatkannya pada ibu. Ibu memalingkan wajah, jijik melihat kelakuan anaknya sendiri. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Rasa sedih itu lenyap seketika, berganti menjadi dingin yang mematikan. Ibu, kataku datar, tapi penuh penekanan. Arini pamit pulang. Arini harus mengurus sesuatu sebelum mereka terlalu jauh bersenang-senang. Lakukan apa yang menurutmu benar, enduk. Beri dia pelajaran biar dia tahu diri, ucap ibu tegas. Aku keluar dari rumah ibu dengan langkah pasti. Tidak ada lagi Arini yang cengeng. Yang ada sekarang adalah Arini, sang direktur keuangan yang tahu persis bagaimana cara mematikan aliran dana dalam hitungan detik. Liburan mereka baru saja dimulai, tapi aku akan pastikan itu akan menjadi liburan paling menyengsarakan dalam hidup mereka.
Perjalanan pulang dari rumah Ibu Harti terasa sangat berbeda. Jika saat berangkat tadi dadaku dipenuhi kecemasan dan doa, kini yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah habis. Mengering bersama lenyapnya rasa hormatku pada laki-laki yang selama 5 tahun ini kupanggil suami. Sesampainya di rumah, aku tidak membanting pintu atau berteriak marah. Rumah ini terlalu elegan untuk dikotori oleh amarah yang meledak-ledak. Aku berjalan lurus menuju ruang kerjaku. Ruang perang, tempat aku biasa menyusun strategi keuangan perusahaan. Bedanya, kali ini aku akan menyusun strategi untuk membangkrutkan suamiku sendiri. Aku menyalakan laptop dan menyandingkannya dengan tablet yang tertinggal di rumah. Sinkronisasi data di tablet itu adalah kunci kejatuhan Bram. Dia mungkin pintar bersandiwara, tapi dia gagap teknologi. Dia lupa bahwa akun cloud-nya terhubung ke semua perangkat di rumah ini. Jariku menari di atas touchpad, membuka folder foto terbaru. Hatiku berdesir perih melihat puluhan foto baru yang masuk secara real-time. Ada foto makanan mewah di restoran Michelin Star, foto tiket masuk Park Güell, dan tentu saja, foto wanita itu. Namanya tertera di tiket pesawat yang difoto Bram untuk kenang-kenangan. Livia. Wajahnya cantik, muda, namun sorot matanya yang menatap kamera sambil memegang gelas wine itu menyiratkan ketamakan. Nikmatilah selagi bisa, Livia, gumamku pelan. Karena sebentar lagi, anggur itu akan terasa seperti cuka. Aku beralih ke aplikasi perbankan. Sebagai manajer keuangan keluarga, akulah yang mengatur semua akses akun, termasuk milik Bram. Dia terlalu malas menghafal password, jadi dia menyerahkan semuanya padaku. Bodoh sekali. Aku mengecek mutasi rekening. Uang 500 juta yang kutransfer kemarin masih utuh di rekening tabungan utamanya. Rupanya, untuk transaksi di Spanyol, Bram menggunakan kartu kredit Black Card tambahan, suplementari, yang induknya ada di namaku. Dia mungkin berpikir akan menggunakan uang tunai itu nanti untuk foya-foya belanja barang mewah, dan menggunakan kartu kredit untuk hotel serta tiket agar mendapatkan poin miles. Senyum sinis terukir di bibirku. Dia memberiku senjata tepat di lehernya. Pertama, aku membuka menu pengaturan kartu kredit. Di layar tertera transaksi pending, pembayaran hotel mewah untuk 5 malam ke depan dan reservasi makan malam nanti malam. Total tagihan yang berjalan sudah mencapai 60 juta rupiah hanya dalam 2 hari. Tanpa keraguan sedikit pun, aku menekan tombol blokir permanen dengan alasan kartu hilang dicuri. Klik. Akses kartu kredit mati seketika. Kedua, aku masuk ke akun mobile banking rekening pribadi Bram. Karena aku tahu PIN dan passwordnya, ini semudah membalikan telapak tangan. Saldo 500 juta itu menatapku, seolah minta diselamatkan. Aku melakukan transfer balik ke rekening pribadiku. Tidak sekaligus, melainkan aku pecah menjadi beberapa transaksi agar tidak mencurigakan sistem perbankan, menyisakan saldo di rekening Bram hanya sebesar Rp150.000. Cukup untuk beli rokok, tapi tidak cukup untuk membayar taksi di Eropa. Setelah saldo terkuras, aku mengganti password dan PIN mobile bankingnya. Sekarang, dia tidak bisa mengakses rekeningnya sendiri lewat ponsel. Dia harus ke kantor cabang di Jakarta jika ingin mengurusnya. Sesuatu yang mustahil dilakukan dari Barcelona. Terakhir, aku mengirimkan email notifikasi palsu ke email Bram, yang juga bisa kuakses, dan menghapusnya segera setelah masuk, memastikan dia tidak sadar ada notifikasi perubahan password. Aku bersandar di kursi kerjaku yang empuk, menatap layar yang kini menampilkan status, blocked dan transfer successful. Di Barcelona, matahari mungkin sedang bersinar terik, tapi bagi Bram, badai musim dingin baru saja dimulai. Aku membayangkan saat nanti pelayan datang membawa mesin edisi ke meja mereka. Saat kartu itu digesek dan muncul tulisan Dutch Linet. Selamat menikmati liburan rakamu, Mas, bisikku pada layar laptop yang menampilkan wajahnya yang sedang tertawa. Permainan baru saja dimulai, dan aku memegang kendali penuh atas papan caturnya. Barcelona menyambut senja dengan semburat oranye yang memukau di ufuk barat. Angin laut Mediterania berhembus pelan, membelai wajah-wajah turis yang memadati kawasan La Rambla. Di antara kerumunan itu, Bram dan Livia berjalan dengan dagu terangkat tinggi, seolah merekalah pemilik kota ini. Livia, dengan gaun musim panas bermerek yang baru dibelinya kemarin, tentu saja menggunakan uang, pengobatan, ibu,
menggelayut manja di lengan Bram. Di tangan kirinya, ia menenteng beberapa kantong belanjaan dari butik high-end di Passaic de Gracia. "Mas, malam ini kita makan di mana?" tanya Livia dengan suara dibuat-buat manja. "Aku mau seafood yang paling enak." Katanya di dekat pelabuhan ada restoran bintang 5 yang pemandangannya langsung ke laut. Bram tersenyum lebar, merapikan kacamata hitamnya. Rasa bersalah karena meninggalkan ibunya yang diklaim, sekarat, sama sekali tidak tampak di wajahnya. Yang ada hanya kepuasan ego laki-laki yang merasa berhasil membodohi istrinya yang kaya raya. "Apapun buat kamu, sayang. Arini baru transfer dana tambahan tadi pagi sebelum berangkat. Kita bisa pesan menu paling mahal sekalipun. Tenang saja, ATM berjalan, kita di Jakarta itu nggak bakal curiga." "Dia terlalu sibuk dengan berkas-berkas kantornya," jawab Bram dengan nada meremehkan yang menjijikan. Mereka akhirnya memilih sebuah restoran eksklusif di kawasan Port Vale. Restoran itu mewah, dengan taplak meja putih bersih, gelas kristal yang berkilauan ditimpa cahaya lampu gantung, dan pelayan berpakaian rapi yang menyambut mereka dengan bahasa Spanyol yang cepat namun sopan. Bram memesan meja terbaik di balkon, menghadap langsung ke hamparan yacht mewah yang terparkir. Tanpa melihat harga di buku menu, Livia memesan lobster thermidor, tiram segar, dan sebotol wine Rioja berumur tua yang harganya setara gaji sebulan karyawan biasa di Jakarta. "Untuk kita," ucap Bram sambil mengangkat gelas wine-nya. "Untuk kebebasan," balas Livia sambil terkekeh. "Dan terima kasih untuk istrimu yang polos itu." Mereka tertawa, denting gelas kristal beradu di udara. Makanan datang silih berganti. Mereka makan dengan lahap, diselingi obrolan tentang rencana mereka besok untuk mengunjungi Madrid. Livia bahkan sudah merencanakan untuk membeli tas limited edition di sana. 2 jam berlalu, piring-piring telah kosong. Suasana romantis dan perut yang kenyang membuat Bram merasa di puncak dunia. Ia melambaikan tangan, memanggil pelayan untuk meminta tagihan. Seorang pelayan pria datang membawa nampan kecil berlapis kulit. Bram mengambil struk tagihan itu dengan santai. Angka yang tertera di sana cukup fantastis. 850 euro, sekitar 14 juta rupiah. Namun bagi Bram yang memegang kartu kredit Black Card suplemen dari Arini, angka itu hanyalah remah-remah. Dengan gaya sokaya, Bram meletakkan kartu hitam mengkilap itu di atas nampan tanpa melihat si pelayan. "Tidak perlu kembalian," ucapnya dalam bahasa Inggris yang pas-pasan. Pelayan itu mengangguk hormat dan membawa kartu itu ke mesin EDC di meja kasir. Bram kembali mengobrol dengan Livia, membahas warna tas apa yang cocok untuk baju Livia besok. Namun, 5 menit berlalu. Pelayan itu belum kembali. 10 menit. Bram mulai merasa aneh. Ia menoleh ke arah kasir. Di sana, ia melihat pelayan tadi sedang berbisik dengan manajer restoran, sambil sesekali melirik ke arah meja Bram dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan tatapan hormat seperti tadi, melainkan tatapan curiga. Tak lama kemudian, sang manajer restoran berjalan menghampiri meja mereka. Wajahnya datar, senyum ramahnya hilang. "Permisi, Senor," ucap manajer itu tegas. "Ada masalah dengan kartu Anda. Mesin kami menolaknya. Keterangannya, do not honor, atau kartu dilaporkan hilang." Jantung Bram berhenti berdetak sesaat. Darah di wajahnya surut seketika. "Apa? Nggak mungkin. Coba lagi. Itu kartu limitnya tak terbatas." "Kami sudah mencobanya 3 kali, Senor. Di 2 mesin yang berbeda. Hasilnya sama. Kartu ini diblokir oleh bank penerbit," jelas manajer itu, suaranya mulai terdengar tidak sabar. Beberapa tamu di meja sebelah mulai menoleh, memperhatikan keributan kecil itu. Livia yang tadi tersenyum manja kini berubah panik. Dia menatap sekeliling, malu menjadi pusat perhatian. "Mas, kok bisa? Jangan bikin malu dong. Pakai kartu yang lain," desisnya tajam. Bram tertawa gugup. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Sebentar. Mungkin sistem bank di Indonesia sedang maintenance. Saya pakai debit saja." Dengan tangan gemetar, Bram mengeluarkan ponselnya. Ia berniat membuka aplikasi mobile banking untuk mentransfer uang dari rekening utama, uang 500 juta dari Arini, ke rekening debit yang ia bawa. Ia berpikir mungkin limit kartu kreditnya habis. Meskipun mustahil.
Ia membuka aplikasi. Memasukkan user ID, layar ponsel berputar loading cukup lama. Sinyal di sana padahal sangat kuat. Tiba-tiba muncul kotak dialog merah di layar ponselnya, akses ditolak. User ID atau password salah. Silakan hubungi call center atau kunjungi cabang terdekat untuk reset kredensial. Hah? Bram membelalak. Ia mencoba lagi. Sekali lagi. Hasilnya sama. Jari-jarinya yang licin oleh keringat gemetar hebat saat mengetik. Kenapa, Mas? Tanya Livia. Kini suaranya tak lagi manja, melainkan penuh tuntutan. Nggak bisa masuk. Mobile bankingku nggak bisa dibuka, bisik Bram horor. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Manajer restoran itu mengetuk-ngetukkan jari di meja. Ada masalah, Senor? Kami tidak bisa menunggu lama. Tagihan harus dibayar sekarang. Tunggu. Saya ada kartu lain. Bram merogoh dompetnya dengan panik. Ia mengeluarkan kartu debit pribadinya, kartu yang tadi disisakan Arini dengan saldo Rp150.000. Ia menyerahkannya pada manajer. Manajer itu membawanya pergi lagi. Bram menahan napas, berdoa pada Tuhan yang baru saja ia hianati. 1 menit kemudian, manajer itu kembali. Kali ini tatapannya benar-benar dingin. Kartu ini juga ditolak. Insufficient funds. Saldo tidak cukup. Duar. Bram merasa lantai di bawah kakinya runtuh. Bagaimana mungkin? Di rekening itu seharusnya ada 500 juta rupiah. Kenapa saldo tidak cukup? Anda punya uang tunai? Tanya manajer itu, kali ini nadanya mengancam. Atau kami harus memanggil polisi turis? Makan 850 euro tanpa membayar adalah tindak kriminal serius di sini. Kata polisi membuat Livia histeris tertahan. Dia mencengkeram lengan Bram. Mas, bayar. Aku nggak mau masuk penjara di sini. Kamu bilang kamu punya banyak uang. Diam kamu, bentak Bram tanpa sadar. Stres membuatnya kehilangan kendali. Bram membongkar tas selempangnya. Sebelum berangkat, dia menukarkan uang tunai sekitar 1.000 euro untuk uang saku, jaga-jaga. Itu adalah satu-satunya uang cash yang mereka miliki untuk hidup seminggu ke depan. Dengan tangan gemetar, Bram menghitung lembaran euro yang berwarna-warni itu di atas meja. Rasanya perih sekali. 100, 200, 500, 850. Sisa uang di dompetnya kini tinggal 2 lembar pecahan 50 euro dan beberapa uang koin. Kurang dari 150 euro untuk sisa liburan. Ini, Bram menyodorkan tumpukan uang itu dengan lemas. Manajer itu menghitungnya dengan cepat, lalu mengangguk singkat tanpa mengucapkan terima kasih. Silakan tinggalkan tempat ini. Mereka diusir secara halus. Bram dan Livia berjalan keluar dari restoran mewah itu dengan langkah gontai. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi dagu yang terangkat. Tinggi. Livia berjalan cepat mendahului Bram, wajahnya merah pada menahan malu dan marah. Kamu bilang semuanya beres. Kamu bilang Arini bodoh. Ternyata kamu yang bodoh. Sembur Livia begitu mereka sampai di trotoar yang sepi. Aku nggak tahu, Liv. Tadi pagi masih bisa. Pasti ada kesalahan sistem. Bram membela diri, meski hatinya mulai digerogoti ketakutan yang amat sangat. Pikirannya mulai liar. Apakah Arini tahu? Tidak, tidak mungkin. Kalau dia tahu, dia pasti sudah meneleponku sambil marah-marah. Arini itu tipe yang emosional, dia nggak mungkin diam saja kalau tahu aku selingkuh. Bram menyimpulkan ini hanyalah kesalahan teknis perbankan yang sial. Terus sekarang gimana? Uang cash kita tinggal sedikit. Besok kita mau belanja gimana? Rengek Livia. Kita balik ke hotel dulu. Aku akan coba telepon call center dari hotel. Tenang saja, tiket pulang dan hotel kan sudah lunas dibayar di awal pakai kartu kredit. Setidaknya kita aman buat tidur. Hibur Bram, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Mereka menyetop taksi untuk kembali ke hotel bintang 5 tempat mereka menginap. Sepanjang perjalanan, Bram sibuk merestart ponselnya, berharap keajaiban terjadi dan m-bankingnya bisa diakses kembali. Nihil. Sesampainya di lobi hotel yang megah, mereka langsung menuju lift. Namun, saat melewati meja resepsionis,
Seorang petugas memanggil mereka. "Mr. Bramantio, bisa ke meja resepsionis sebentar?" Bram menelan ludah. Perasaannya tidak enak. Ia mendekat ke meja resepsionis sambil menggandeng Livia yang wajahnya sudah masam. "Ya? Maaf, Pak. Sistem kami baru saja menolak otorisasi kartu kredit yang Bapak gunakan untuk deposit dan pembayaran kamar," ucap resepsionis itu dengan senyum profesional namun mematikan. "Bank penerbit menyatakan kartu itu ilegal atau diblokir pemilik." "Tapi, saya sudah pesan dari 2 minggu lalu," protes Bram. "Benar, tapi hotel kami melakukan pre-authorization setiap malam untuk biaya tambahan dan validasi. Dan malam ini, otorisasi gagal total. Sesuai kebijakan hotel, jika tidak ada kartu pengganti yang valid, kami tidak bisa mengizinkan Anda melanjutkan menginap." "Saya bayar cash," seru Bram. "Bisa, Pak. Untuk sisa 4 malam, totalnya 2.000 euro plus deposit 500 euro. Total 2.500 euro. Harus dibayar lunas sekarang di muka." Bram meraba saku celananya. Dia hanya punya 100 euro tersisa. Livia menatap Bram dengan horor. "Mas, jangan bilang kita diusir." Resepsionis itu menatap mereka datar. "Jika tidak bisa membayar, Anda punya waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang Anda dan check out. Atau keamanan kami akan membantu Anda." Dunia Bram benar-benar runtuh. Malam di Barcelona yang seharusnya hangat, kini terasa dingin menusuk tulang. Di tengah kemegahan Eropa, mereka mendadak menjadi gelandangan tanpa uang, tanpa akses bank, dan tanpa harga diri. Dan jauh di Jakarta, Arini mungkin sedang tidur nyenyak dengan senyum kemenangan. Malam itu, Barcelona yang biasanya romantis berubah menjadi penjara terbuka yang dingin dan kejam bagi Bram dan Livia. Pukul 11 malam, mereka berdiri di trotoar depan hotel bintang 5 itu dengan 2 koper besar. Sang doorman yang tadi pagi menyapa mereka dengan ramah, kini hanya memandang sekilas lalu memalingkan wajah, seolah mereka adalah sampah yang mengganggu pemandangan. "Ini gila. Benar-benar gila." Livia menendang koper Bram dengan ujung sepatu hak tingginya. "Kamu bilang kamu direktur. Kamu bilang uang istrimu itu uangmu juga. Mana buktinya? Kita diusir kayak gembel, Mas." Bram mengusap wajahnya yang kusut. Rasa panik membuatnya mual. "Sabar, Liv. Pelankan suaramu. Aku yakin ini cuma masalah teknis. Besok pagi aku akan cari warnet atau telepon bank dari telepon umum. Sekarang kita cari tempat tidur dulu." "Tempat tidur? Pakai apa?" "Daun," sembur Livia. "Uang kita tinggal 100 euro, Mas. Itu buat makan besok aja pas-pasan. Kita cari hostel murah. Cuma buat malam ini saja," bujuk Bram, nadanya memelas. Hilang sudah wibawa yang selama ini ia banggakan di depan selingkuhannya. Dengan langkah gontai, mereka menyeret koper menyusuri ganggang sempit di kawasan El Raval, daerah yang jauh dari kemewahan Passeig de Gracia. Bram menggunakan peta offline di ponselnya untuk mencari penginapan termurah. Setelah berjalan hampir 1 jam dengan kaki lecet dan perut yang mulai perih, mereka menemukan sebuah hostel tua dengan cat dinding mengelupas. Plang nama hostel itu berkedip-kedip suram. "Di sini?" Livia menatap bangunan itu dengan jijik. "Mas, ini kandang tikus. Cuma ini yang masuk budget kita, Liv. 40 euro semalam. Sisanya buat makan besok," kata Bram putus asa. Mereka masuk. Resepsionisnya adalah pria tua yang merokok cerutu dengan bau menyengat. Kamar yang mereka dapatkan berada di lantai 3, tanpa lift. Bram harus mengangkut koper-koper berat berisi baju branded Livia, menaiki tangga sempit yang berdecit. Begitu pintu kamar dibuka, bau apek dan lembab langsung menusuk hidung. Tidak ada view laut, tidak ada kasur king size. Hanya ada ranjang besi tua dengan sprei yang warnanya sudah kusam, dan satu jendela kecil yang menghadap ke tembok gedung sebelah. Livia membanting tas tangannya ke kasur. Dia duduk di tepi ranjang dan mulai menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan kemarahan. "Aku nyesel ikut kamu. Tahu begini aku mending jalan sama Pak Hendra yang jelas-jelas mau beliin aku apartemen," teriak Livia. Topeng manisnya hancur total. Bram tertegun. Kalimat itu seperti tamparan keras di pipinya. "Jadi selama ini, kamu cuma mandang uangku?"
Livia menatap Bram tajam, matanya menyala. Ya iyalah. Kamu pikir aku mau sama suami orang yang tua kalau bukan karena uang? Cinta? Jangan naif deh, Mas. Sekarang kalau kamu nggak punya uang, buat apa aku sama kamu? Bram merosot duduk di lantai yang dingin. Di ruangan sempit dan bau itu, kenyataan menghantamnya bertubi-tubi. Dia telah mengkhianati Arini, istri yang tulus mencintainya tanpa syarat, demi seorang wanita yang hanya mencintai dompetnya. Tidur, Liv. Besok kita pikirkan lagi, gumam Bram lemah. Livia mendengus kasar, lalu merebahkan diri sambil memunggungi Bram. Dia menarik selimut tipis dengan kasar. Jangan sentuh aku. Kamu bau keringat dan bau kegagalan. Malam itu, Bram tidak bisa memejamkan mata. Dia menatap langit-langit kamar yang berjamur, mendengarkan suara dengkuran Livia dan suara sirine polisi di kejauhan. Bayangan wajah Arini dan Ibu Harti berputar-putar di kepalanya. Rasa penyesalan mulai tumbuh, tapi bercampur dengan ketakutan luar biasa. Dia terjebak di benua lain, tanpa uang, bersama wanita yang membencinya, dan hantu kebohongan yang siap menerkamnya kapan saja. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah jendela kusam itu tidak membawa kehangatan, melainkan kenyataan pahit yang menyilaukan. Bram terbangun dengan punggung yang sakit, karena kasur tipis yang pernya menonjol. Di sebelahnya, Livia sudah duduk, sibuk memoles makeup tebal untuk menutupi wajah bantalnya, meski entah mau dipamerkan ke siapa riasan itu hari ini. Kita sarapan apa? Tanya Livia ketus tanpa menoleh. Jangan bilang roti tawar minimarket lagi. Bram tidak menjawab. Ia meraih ponselnya yang sedang di-charge. Wifi hostel yang lambat akhirnya terhubung, dan serentetan notifikasi masuk. Jantung Bram berdegup kencang saat melihat nama, istriku sayang, di layar WhatsApp. Pesan itu masuk pukul 6 pagi waktu Jakarta. Mas, gimana kondisi ibu? Semalam aku mimpi gigi ibu copot. Perasaanku nggak enak banget. Tolong kirim foto ibu dong, aku kangen. Keringat dingin langsung mengucur di dahi Bram. Foto ibu? Bagaimana caranya? Ibu sedang santai di rumahnya di Jakarta, sementara dia bilang ibu sedang koma di Singapura. Belum sempat Bram berpikir mencari alasan, sebuah notifikasi lain muncul. Kali ini email dari bank. Namun, isinya bukan tentang pembukaan blokir, melainkan konfirmasi laporan fraud, penipuan. Bram panik. Ia segera menekan tombol telepon via WhatsApp ke nomor Arini. Terdengar nada sambung yang panjang dan menyiksa. Halo, Mas Bram? Suara Arini terdengar jernih, tenang, dan renyah. Sangat kontras dengan suara Bram yang gemetar. Arini, sayang, seru Bram, berusaha terdengar lega meski napasnya memburu. Duh, syukur kamu angkat. Rin, gawat banget. Semua rekeningku nggak bisa dipakai. Kartu kredit juga mati. Aku di rumah sakit bingung mau bayar obat tambahan buat ibu. Kamu kenapa blokir semuanya? Hening sejenak di ujung sana. Lalu terdengar suara Arini yang pura-pura kaget. Aktingnya layak mendapat piala Oscar. Loh, Mas, justru itu aku mau cerita. Kemarin sistem bank mendeteksi ada transaksi mencurigakan dalam jumlah besar di Spanyol. Bayangkan, Mas, di Barcelona. Padahal kamu kan di Singapura sama ibu. Jelas itu hacker atau sindikat pembobol kartu internasional. Bram merasa lehernya dicekik. Itu Spanyol? Iya. Gila kan? Mereka coba gesek buat hotel mewah dan restoran mahal. Untung aku sigap. Mas, begitu bank telepon konfirmasi, aku langsung teriak, blokir. Suami saya lagi berjuang nyawa ibunya di Singapura, mana mungkin dia foya-foya di Spanyol. Bram mematung. Lidahnya keluh. Arini baru saja mematikan langkahnya dengan sangat rapi. Jika Bram mengaku bahwa transaksi di Spanyol itu adalah dirinya, maka dia mengakui perselingkuhannya. Jika dia tidak mengaku, maka dia tidak akan punya uang. Terus gimana? Rin? Aku butuh uang cash sekarang. Ibu butuh obat? Bram mencoba berbohong lagi, berharap Arini masih punya celah belas kasihan. Tenang aja, Mas. Karena ini kasus kejahatan internasional, bank bilang butuh waktu 14 hari kerja buat investigasi sebelum rekening bisa dibuka lagi.
Mereka bahkan mau lapor ke Interpol supaya pelakunya ditangkap di Spanyol sana. Kamu fokus aja jagain ibu. Tapi Rin, uangnya? Oh iya, soal uang, potong Arini cepat. Aku nggak berani transfer ke rekening kamu yang itu, takut disedot hacker lagi. Gini aja, aku transfer langsung ke rekening rumah sakit Mount Elizabeth ya. Mana nomor rekening virtual account pasien atas nama Ibu Harti? Biar aku yang bayar langsung dari sini. Aman kan? Skakmat. Bram terduduk lemas di lantai kotor itu. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak punya nomor rekening rumah sakit, karena ibunya tidak pernah dirawat di sana. Arini menutup semua jalan tikus yang biasa ia lalui. Halo? Mas? Kok diam? Kirim info C-nya sekarang ya, aku tunggu. Kasihan ibu kalau telat obat, desak Arini dengan nada yang dibuat semanis mungkin. Nanti aku minta admin RS dulu. Mereka lagi istirahat, jawab Bram asal, suaranya hampir hilang. Oke, ditunggu ya mas. Oh ya, satu lagi. Karena aku cemas banget sama ibu dan perasaanku nggak enak. Aku sudah pesan tiket pesawat. Nanti sore aku terbang ke Singapura buat nyusul kalian. Jangan, teriak Bram refleks, membuat Livia kaget sampai menjatuhkan lipstiknya. Kenapa? Mas? Kok bentak aku? Suara Arini terdengar sedih. Maksud aku nggak perlu, Rin. Dokter bilang ibu harus steril, nggak boleh dijenguk siapa-siapa dulu. Kamu di Jakarta aja cari uang. Doa kamu sudah cukup. Oh, gitu ya? Ya sudah kalau itu maumu. Hati-hati ya mas. Awas loh, kalau bohong sama istri, kualatnya instan. Sambungan telepon terputus. Bram menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Dia baru saja mendengar ancaman paling halus namun paling mengerikan dalam hidupnya. Gimana? Uangnya cair? Tanya Livia tidak sabar. Bram menoleh perlahan, matanya nanar. Kita tamat, Liv. Dia tahu. Dia pasti tahu. Dia menutup akses uang dengan alasan ada hacker di Spanyol. Kalau aku ngaku, kita hancur. Kalau nggak ngaku, kita mati kelaparan. Livia melotot. Dasar laki-laki nggak berguna. Terus kita pulang gimana? Tiket pesawat kita kan buat 3 hari lagi. Kita harus cari cara lain, bisik Bram putus asa. Atau kita akan jadi gelandangan di negeri orang. Di seberang benua, Arini meletakkan ponselnya di meja kerja sambil menyesap latte hangat. Dia tersenyum puas. Selamat menikmati permainan petak umpet, suamiku. Sayangnya, aku yang pegang peta. Pagi itu, Barcelona tidak lagi tampak seperti kota seni yang memukau. Bagi Bram dan Livia, kota ini telah berubah menjadi labirin beton yang memangsa siapa saja yang tidak memiliki uang. Cahaya matahari yang menembus jendela kusam hostel murah di kawasan Raval itu terasa menyengat, bukan menghangatkan. Perut Bram berbunyi nyaring, sebuah suara protes yang memalukan di tengah keheningan kamar yang pengap. Di ranjang sebelah, Livia duduk memeluk lutut. Wajahnya sembab, matanya bengkak sisa tangisan semalam. Make up mahalnya luntur, menciptakan guratan hitam di pipi yang membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Aku lapar, gumam Livia datar, tanpa menoleh. Dan aku butuh kopi. Bukan kopi saset sampah yang disediakan hostel ini. Bram menghela napas panjang, menatap dompetnya yang kini setipis kertas. Sisa uang tunai mereka hanya cukup untuk membayar perpanjangan sewa kamar hostel kumuh ini untuk 1 malam lagi. Jika mereka membeli makan, mereka akan tidur di jalanan nanti malam. Kita nggak punya uang buat kopi Starbucks, Liv. Kita harus hemat sampai lusa, jawab Bram lelah. Hemat? Sampai kapan? 3 hari? Livia tiba-tiba berteriak, melempar bantal tipis ke arah Bram. Aku nggak bisa hidup begini. Aku mau pulang. Urus tiketnya, majukan jadwalnya. Nggak bisa, Livia. Bram membentak balik, kesabarannya habis. Tiket kita tiket promo ekonomi, non-reschedule, non-refundable. Kalau mau ganti jadwal harus beli tiket baru. Kamu punya uang 20 juta buat beli tiket baru on the spot? Hah? Hening. Kenyataan itu menampar mereka berdua. Mereka terjebak. Bram menatap koper Livia yang terbuka. Di sana,
Tergeletak sebuah tas tangan bermerek Louis Vuitton yang baru dibeli Livia 2 hari lalu menggunakan kartu kredit Arini, sebelum diblokir. Tas itu masih mengkilap, baunya masih seperti kulit baru yang mewah. Sebuah ide gila dan memalukan muncul di benak Bram. Tas itu, tunjuk Bram. Livia mengikuti arah telunjuk Bram, lalu matanya membelalak horor. Dia segera menyambar tas itu dan memeluknya erat. Enggak, jangan gila kamu. Ini limited edition. Ini impian aku dari tahun lalu. Kamu janji belikan ini sebagai hadiah anniversary hubungan kita. Hubungan kita nggak akan ada anniversary-nya kalau kita mati kelaparan di sini. Bram bangkit berdiri, mendekati Livia. Kita jual tas itu. Atau setidaknya gadai. Uangnya bisa buat kita makan enak, pindah ke hotel yang sedikit lebih manusiawi, dan ongkos taksi ke Bandara Lusa. Ari. Nggak mau? Jual aja jam tangan kamu. Livia menunjuk jam tangan branded di pergelangan tangan Bram. Bram tertawa getir. Kamu lupa? Ini KW Super. Arini yang tahu kalau aku suka gaya tapi pelit. Jadi dia belikan yang mirip asli tapi mesinnya murah. Nggak akan laku di sini. Tas kamu itu asli. Bonnya masih ada kan? Pergulatan batin terlihat jelas di wajah Livia. Antara rasa lapar yang melilit usus dan gengsi yang setinggi langit. Akhirnya, dengan raungan frustrasi, dia melempar tas itu ke kasur. Ambil semuanya. Dasar laki-laki miskin. Jeritnya. Siang harinya, pemandangan menyedihkan itu terjadi. Pasangan yang 2 hari lalu makan lobster di pelabuhan, kini berjalan kaki menyusuri jalanan Charles de la Tallers, mencari toko barang bekas atau vintage shop yang mau membeli barang mewah. Mereka masuk ke sebuah toko bernama Sechon Chan's Luxury. Penjaganya, seorang wanita parubaya berwajah ketus dengan kacamata tebal, menatap penampilan mereka yang kusut dengan curiga. Bram meletakkan tas mewah itu di atas meja kaca. Kami mau jual ini. Butuh uang tunai cepat, ucap Bram dalam bahasa Inggris terbata-bata. Wanita itu memakai sarung tangan putih, memeriksa tas itu dengan teliti. Dia mengecek jahitan, kode seri, dan kondisi kulit. Livia menatap proses itu dengan hati hancur, seolah anaknya sedang diperiksa dokter bedah. Tidak ada kotak. Tidak ada dusbag, komentar wanita itu dingin. Tapi ada bon pembeliannya. Baru 2 hari lalu di Passaic de Gracia. Harganya 2.800 euro. Livia menyela cepat, menyodorkan kertas truk yang sudah lecek. Wanita itu melirik struk, lalu menatap Livia dan Bram bergantian. Dia tersenyum miring. Dia tahu persis situasi ini. Turis yang kehabisan uang atau pasangan yang sedang butuh dana darurat. Ini adalah kesempatan baginya untuk menekan harga serendah mungkin. Pasar sedang lesu. Tanpa kelengkapan kotak dan karena kalian butuh uang tunai sekarang, saya hanya bisa tawarkan 600 euro. Ucap wanita itu santai. Apa? Livia memekik histeris. Itu gila. Itu perampokan. Harganya 2.800. Kamu tawar 600? Setidaknya 2.000 lah. Wanita itu mengangkat bahu acuh tak acuh. Dia mendorong tas itu kembali ke arah Bram. Kalau tidak mau, silakan cari toko lain. Tapi saya jamin, toko lain akan minta surat-surat lebih lengkap atau menawar lebih rendah karena mengira ini barang curian. Kata, curian, membuat wajah Bram memerah padam. Harga dirinya sebagai seorang direktur, meski palsu karena semua harta milik istri, terinjak-injak. Mas, ayo pergi. Dia gila, ajak Livia menarik lengan Bram. Tapi Bram tidak bergeming. 600 euro. Jumlah itu cukup untuk makan, hostel, dan tiket kereta ke bandara. Jika mereka mencari toko lain, belum tentu laku hari ini. Perutnya sudah sakit sekali karena belum diisi sejak kemarin malam. Kami ambil, kata Bram cepat. Mas? Livia memukul punggung Bram keras. Kamu bodoh ya? Itu ruginya banyak banget. Diam, Liv. Atau kamu mau makan angin? Bentak Bram di depan penjaga toko itu. Suaranya menggelegar, membuat Livia terdiam kaget. Ini pertama kalinya Bram membentaknya sekasar itu di depan umum. Transaksi dilakukan. Uang 600 euro berpindah tangan. Bram menggenggam uang itu erat-erat, sementara Livia berjalan keluar toko sambil menangis sesenggukan,
meratapi tas impiannya yang lenyap hanya untuk ditukar dengan beberapa lembar uang kertas. Konflik memuncak saat mereka duduk di sebuah taman kota, memakan sandwich dingin yang mereka beli di minimarket. Uang 600 euro itu ada di saku Bram, dan dia menolak memberikannya pada Livia sepeser pun untuk belanja. Bagi uangnya. Itu tas aku yang dijual, tuntut Livia, matanya merah menyala. Ini buat kebutuhan bersama. Buat makan, buat penginapan. Nggak ada belanja-belanja lagi, tegas Bram. Kamu pikir aku mau ikut kamu susah-susah gini? Tahu gini aku nggak akan putusin Pak Hendra. Livia mulai mengungkit masa lalu, senjata andalannya. Pak Hendra itu tua, tapi dompetnya tebal. Nggak kayak kamu, parasit istri. Darah Bram mendidih. Kata, parasit, itu tepat mengenai sasaran. Dia memang parasit. Dia hidup dari uang Arini, karirnya dibantu koneksi keluarga Arini, dan sekarang saat Arini mencabut fasilitasnya, dia kembali menjadi nol. Tapi mendengarnya dari mulut selingkuhan yang ia bela mati-matian, rasanya sakit sekali. Jaga mulut kamu, Livia, desis Bram. Kenapa? Tersinggung? Memang faktanya gitu kan? Kamu itu nol besar tanpa Arini. Arini yang hebat, kamu cuma supirnya yang kebetulan dinikahi. Dan sekarang aku kejebak sama supir miskin di Spanyol. Livia berdiri, menunjuk-nunjuk wajah Bram. Setan seolah merasuki Bram. Rasa lapar, lelah, malu, dan penyesalan bercampur menjadi amarah yang meledak. Plah, tanpa sadar, tangan Bram melayang. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi mulus Livia. Suasana taman mendadak hening. Beberapa orang lokal yang sedang duduk santai menoleh kaget. Seorang ibu yang sedang mendorong kereta bayi menatap Bram dengan pandangan jijik. Livia memegangi pipinya yang panas. Matanya terbelalak, bukan karena sakit, tapi karena tidak percaya. Kamu nampar aku. Itu biar kamu sadar. Suara Bram bergetar. Dia melihat tangannya sendiri dengan ngeri. Dia tidak pernah memukul perempuan seumur hidupnya. Arini tidak pernah sekalipun membuatnya semarah ini. Dasar banci, teriak Livia. Dia meludah ke arah sepatu Bram, lalu berlari pergi meninggalkan taman itu sambil menangis histeris. Livia tunggu. Bram hendak mengejar, tapi kakinya terasa berat. Dia kembali terduduk di bangku taman. Dia membiarkan Livia pergi. Toh, wanita itu tidak punya paspor. Paspornya ada di tas ransel Bram, dan tidak punya uang. Dia pasti akan kembali ke hostel nanti malam, karena tidak punya pilihan lain. Bram menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Di tengah keramaian Barcelona, dia merasa sangat sepi. Bayangan wajah Arini kembali muncul. Arini yang selalu menyambutnya dengan senyum teduh, yang selalu memijat bahunya saat pulang kerja, yang tidak pernah menuntut barang mewah meski dia mampu membelinya sendiri. Dia telah menukar berlian dengan batu kali. Dan sekarang, batu kali itu pun menghantam kepalanya hingga berdarah. Di kejauhan, Livia sedang mencoba menelepon seseorang dengan sisa pulsa roamingnya. Dia menelepon Pak Hendra, mantan sugar daddy-nya, sambil menangis terseduh-seduh, berharap ada tiket pesawat yang dikirimkan untuk menyelamatkannya dari neraka bersama Bram. Namun, yang Livia dan Bram tidak tahu, Arini sedang duduk santai di kantornya di Jakarta. Di layar komputernya, ia sedang melihat notifikasi dari bank. Sebelum kartu kredit benar-benar mati total, notifikasi transaksi refund atau pembatalan kadang masih muncul, namun kali ini Arini sedang memantau media sosial Livia. Livia yang bodoh baru saja mengunggah story di Instagram, fitur close friend yang ternyata ada satu teman Arini yang menyusup di sana. Foto selfie dengan mata bengkak dan caption, "Cowok miskin main tangan. Nyesel gue ke Eropa sama lo, karma is real." Arini tersenyum tipis, menyeruput teh melatinya. Ya, karma itu nyata, sayang. Dan dia baru saja mulai bekerja. Langit di atas Jakarta berwarna abu-abu pekat, seolah turut berduka atau mungkin sedang menertawakan dua manusia yang baru saja mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Penerbangan 13 jam dari Eropa terasa seperti simulasi neraka bagi Bram dan Livia. Tidak ada lagi champagne di kelas bisnis. Mereka duduk di kursi ekonomi paling belakang, terjepit di dekat toilet yang baunya sesekali menguar setiap kali pintu terbuka.
Sepanjang perjalanan, tidak ada satu patah kata pun yang terucap di antara mereka. Hanya tatapan penuh kebencian dan penyesalan yang saling beradu dalam diam. Bram tampak kacau. Kemejanya kusut, wajahnya dipenuhi tunggul janggut yang tidak terawat, dan lingkaran hitam di bawah matanya mencerminkan ketakutan yang menggerogoti jiwanya. Di sebelahnya, Livia tidak kalah menyedihkan. Tanpa make-up tebal, wajah aslinya terlihat lelah dan tua. Tas Louis Vuitton kebanggaannya sudah tidak ada. Berganti dengan tas belanja kertas yang ia pungut dari bandara, karena koper kabinnya rusak. Saat roda pesawat menyentuh landasan pacu, jantung Bram berdegup kencang hingga terasa sakit. Ia menyalakan ponselnya. Ratusan notifikasi masuk. Namun, ia tidak berani membuka satupun. Ia hanya memikirkan satu skenario. Bagaimana cara meyakinkan Arini bahwa semua ini adalah salah paham? Bahwa dia adalah korban peretasan? Kita pisah di sini, ucap Livia dingin begitu mereka melewati imigrasi. Jangan harap aku mau satu taksi sama kamu. Kamu pikir aku punya uang buat bayarin taksi kamu? Balas Bram sinis. Uangku habis buat beli tiket kereta ke bandara kemarin. Mereka berjalan keluar menuju area penjemputan dengan langkah gontai, menyeret koper yang terasa seberat dosa-dosa mereka. Udara Jakarta yang panas dan lembab langsung menampar wajah, kontras dengan udara sejuk Barcelona. Peluh mulai menetes di pelipis Bram. Di tengah kerumunan penjemput yang memegang papan nama, mata Bram menangkap sosok yang sangat ia kenal. Sosok yang membuat lututnya seketika lemas hingga ia hampir ambruk. Arini berdiri di sana. Dia tidak terlihat seperti istri yang sedang bersedih karena mertuanya sakit. Arini tampak begitu bercahaya. Ia mengenakan dress kerja berwarna navy yang membalut tubuhnya dengan elegan, rambutnya tertata rapi, dan sebuah kacamata hitam bertengger di hidungnya. Di belakangnya, berdiri Pak Ujang, sopir pribadi keluarga, dan seorang pria berjas rapi yang membawa tas kerja kulit. Bram ingin lari, tapi kakinya terpaku. Arini melihatnya. Senyum tipis terukir di bibir istrinya. Senyum yang tidak sampai ke mata. Mas Bram, panggil Arini. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di telinga Bram seperti dentang lonceng kematian. Livia yang berjalan di belakang Bram ikut terhenti. Wajahnya pucat pasi saat menyadari siapa wanita anggun di depan sana. Insting wanitanya berteriak bahaya. Aura Arini begitu mengintimidasi, jauh berbeda dari deskripsi, istri bodoh dan penurut, yang selalu diceritakan Bram. Bram memaksakan senyum, berjalan mendekat dengan tangan gemetar. Sayang, kamu jemput? Arini membuka kacamata hitamnya, menatap Bram dari ujung kaki ke ujung kepala. Tatapannya seperti pemindai X-ray yang melihat tembus ke dalam kebusukan hati suaminya. Tentu saja aku jemput. Suamiku baru pulang dari medan perang, menyelamatkan nyawa ibunya, masa tidak disambut, ucap Arini. Nada bicaranya datar, tenang, namun penuh sarkasme yang tajam. Bram menelan ludah. Iya, Rin. Capek banget. Nanti aku ceritakan di rumah. Ini, ada teman kantor yang kebetulan satu pesawat. Bram menunjuk Livia dengan canggung, berusaha mengarang cerita baru. Arini menoleh ke arah Livia. Livia menunduk, tidak berani menatap mata istri sah dari pria yang ia selingkuhi. Oh, ini, teman kantor, yang namanya Livia? Tanya Arini santai. Duar? Bram dan Livia tersentak bersamaan. Kok kamu tahu namanya? Gagap Bram. Arini tertawa kecil, tawa yang terdengar mengerikan. Mas, di zaman digital ini, jejak itu abadi. Halo, Mbak Livia. Terima kasih sudah menemani suami saya, Dinas. Sayang sekali mobil saya penuh, jadi Mbak bisa pulang sendiri, ya? Oh, tunggu, saya lupa rekening suami saya dan kartu kredit tambahannya kan sudah saya blokir. Mbak punya ongkos pulang, kan? Livia gemetar. Ia merasa ditelanjangi di depan umum. Tanpa menjawab, ia menyeret kopernya dan berlari menjauh, menembus kerumunan, mencari bus Damri karena ia tahu ia tidak mampu membayar taksi. Ia meninggalkan Bram sendirian, menghadapi singa betina yang sedang marah. Masuk mobil, Mas. Kita selesaikan di rumah, perintah Arini.
Perjalanan pulang ke rumah terasa seperti iring-iringan mobil jenazah. Hening. Mencekam. Bram duduk di kursi tengah, sementara Arini duduk di depan di samping Pak Ujang. Pria berjas tadi duduk di samping Bram, diam 1000 bahasa. Bram mencoba memecah keheningan. Rin, soal uang itu, aku bisa jelaskan. Itu hacker canggih banget. Mereka cloning kartuku. Arini tidak menoleh. Simpan suaramu, Mas. Nanti habis kalau terus-terusan dipakai buat bohong. Mobil memasuki halaman rumah mereka yang asri. Namun, ada yang berbeda. Di teras rumah, duduk seseorang di kursi roda. Bukan karena sakit, tapi karena sedang menikmati sore. Ibu Harti. Bram merasa nyawanya dicabut paksa saat melihat ibunya sehat walafiat, sedang minum teh sambil membaca majalah. Mobil berhenti. Pak Ujang membukakan pintu. Bram turun dengan kaki gemetar hebat. Ia hampir jatuh kalau tidak dipegang oleh pria berjas di sebelahnya. Ibu. Desis Bram. Ibu Harti menoleh. Wajah teduhnya berubah menjadi mendung yang gelap saat melihat putranya. Tidak ada senyum penyambutan. Tidak ada pelukan rindu. Masih ingat jalan pulang kamu, Bram? Suara Ibu Harti bergetar menahan tangis. Bram berlari kecil, lalu bersimpuh di kaki ibunya. Bu, ibu sehat? Alhamdulillah. Bram pikir ibu. Pikir ibu apa? Pikir ibu mati? Potong Ibu Harti dengan nada tinggi yang jarang sekali keluar dari mulutnya. Tegak kamu, Bram. Kamu jual nama ibu. Kamu bilang ibu sakit keras, ginjal rusak, butuh ratusan juta, padahal kamu pakai uang itu buat zina. Di mana hati nuranimu sebagai anak? Bram menangis. Kali ini tangisan sungguhan karena ketakutan. Maafin Bram, Bu. Bram hilaf. Hilaf itu sekali, Mas. Kalau sudah bikin paspor, beli tiket, booking hotel bintang 5, dan susun skenario bohong berhari-hari, itu bukan hilaf. Itu niat jahat. Suara Arini terdengar dari belakang. Bram menoleh. Arini berdiri tegak, memegang sebuah map tebal berwarna merah. Berdiri, Mas. Jangan kotori kaki ibu dengan air mata buayamu, ucap Arini dingin. Arini memberi isyarat pada pria berjas itu, yang ternyata adalah pengacara Arini. Mereka duduk di ruang tamu. Suasana sidang pengadilan dadakan pun dimulai. Pengacara itu membuka map dan meletakkan beberapa dokumen di atas meja. Foto-foto mesra Bram dan Livia di Sagrada Familia, bukti booking hotel, tagihan restoran mewah, dan mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana. Bramantio, Arini memanggil nama lengkap suaminya. Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan memecahkan piring. Itu buang-buang tenaga. Aku hanya ingin kamu tanda tangan ini. Arini menyodorkan sebuah dokumen. Surat pernyataan talak dan kesepakatan perceraian. Cerai, bisik Bram. Rin, jangan Rin. Aku janji berubah. Kita bisa perbaiki ini. Aku cinta sama kamu. Cinta? Arini tersenyum miris. Kamu mencintai uangku, Mas. Bukan aku. Kalau kamu cinta aku, kamu tidak akan tidur dengan wanita lain pakai uang tabungan masa depan kita. Tapi aku nggak punya apa-apa. Rin, kalau kita cerai, aku tinggal di mana? Itu urusanmu. Rumah ini atas namaku. Mobil ini atas namaku. Semua aset ini milikku sebelum kita menikah. Dan untungnya kita punya perjanjian pisah harta yang dulu kamu tanda tangani karena gengsi. Ingat? Bram ingat. Dulu dia menandatanganinya karena ingin terlihat sebagai pria mandiri yang tidak butuh harta istri. Kebodohan masa lalu yang kini menjadi jerat lehernya. Dan satu lagi, tambah Arini. Mengenai uang 500 juta yang kamu bawa kabur. Aku akan ganti. Potong gaji aku, seru Bram. Gaji? Arini mengangkat alisnya. Oh, aku lupa memberitahu. Tadi pagi aku sudah menelepon Pak Direktur Utama perusahaanmu. Kebetulan beliau adalah rekanan bisnis ayahku. Aku mengirimkan bukti-bukti bahwa kamu menggunakan waktu kerja untuk liburan fiktif dan memalsukan alasan sakit keluarga, yang mana melanggar kode etik perusahaan tentang integritas. Surat pemecatanmu sudah dikirim ke email hari ini. Tanpa pesangon.
Dunia Bram gelap gulita. Istri hilang. Ibu murka. Uang habis. Pekerjaan melayang. Hutang menumpuk. Jadi, kamu tidak punya gaji untuk dipotong. Mas, uang 500 juta itu, aku anggap sebagai hutang pribadimu. Jika dalam 3 bulan tidak lunas, aku akan laporkan sebagai tindak pidana penipuan dan penggelapan. Bukti chat kamu minta uang untuk obat ibu, padahal untuk liburan sudah cukup untuk memenjarakanmu. Bram menatap Arini dengan pandangan horor. Wanita di depannya ini bukan lagi istrinya yang lembut. Dia adalah eksekutor berdarah dingin. Tanda tangan. Sekarang. Dan keluar dari rumahku malam ini juga. Barang-barangmu sudah dipaking Pak Ujang di kardus Indomie di garasi. Dengan tangan gemetar hebat, air mata bercucuran, dan sisa harga diri yang sudah menjadi debu, Bram menandatangani surat itu. Bagus, Arini menarik kertas itu. Sekarang, pergi. Bram mencoba menatap Ibu Harti, mencari perlindungan. Tapi Ibu Harti membuang muka, menatap jendela dengan air mata mengalir diam. Pergilah, Bram. Perbaiki sholatmu. Perbaiki akhlakmu. Jangan kembali sebelum kamu jadi manusia yang benar. Ibu malu melihatmu. Bram menyeret kardus-kardus berisi bajunya keluar dari rumah mewah itu. Gerbang tinggi itu tertutup perlahan di belakangnya, memisahkan dia dari surga dunia yang dulu ia miliki namun ia sia-siakan. Di luar pagar, hujan mulai turun rintik-rintik. Bram berdiri di pinggir jalan, mencoba memesan ojek online dengan sisa saldo di dompet digitalnya yang tinggal Rp20.000. Tujuannya entah kemana. Mungkin ke rumah kontrakan petak yang sempit, atau menumpang di rumah teman yang mungkin akan menertawakannya. Sementara itu, di sebuah kos-kosan sempit di Jakarta Barat, Livia sedang membanting ponselnya ke kasur. Pak Hendra, mantan kekasihnya, baru saja memblokir nomornya setelah berkata, "Saya sudah dengar dari teman-teman arisan istri saya tentang kelakuan kamu di Spanyol. Jangan hubungi saya lagi. Saya tidak mau terseret masalah dengan Arini. Dia wanita berpengaruh." Livia menangis histeris. Ia kehilangan Bram yang ternyata miskin, dan kehilangan Pak Hendra yang kaya. Ia kini sendirian, dengan reputasi sebagai pelakor yang sudah menyebar di media sosial berkat kode-kode halus yang disebar teman-teman Arini. Karirnya sebagai influencer kecil-kecilan tamat. Tidak ada lagi endorsement. Kolom komentarnya penuh caci maki netizen. Karma tidak datang dengan berisik. Karma datang dengan sunyi, mengambil semua yang mereka banggakan satu persatu, menyisakan ruang kosong yang dingin dan gelap. Kembali ke rumah Arini. Suasana tenang kembali menyelimuti ruang tengah. Arini duduk di samping Ibu Harti, menggenggam tangan wanita tua itu erat-erat. "Maafin Arini ya, Bu. Arini harus tegas begini. Arini nggak bisa pertahankan rumah tangga yang isinya cuma kebohongan," ucap Arini lembut. Ibu Harti menatap menantunya dengan mata basah, lalu memeluk Arini erat. "Kamu nggak salah, Enduk. Justru ibu yang minta maaf. Ibu gagal mendidik Bram. Terima kasih kamu masih mau hormat sama ibu walaupun anaknya sudah menyakiti kamu sedalam ini. Ibu tetap ibu Arini. Kelakuan Mas Bram gak akan mengubah rasa sayang Arini ke ibu. Ibu tinggal di sini saja ya sama Arini. Kita habiskan masa tua ibu dengan bahagia, tanpa drama." Ibu Harti mengangguk, tersenyum haru. "Iya, Enduk. Terima kasih." Malam itu, Arini tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam seminggu. Tidak ada lagi kecemasan. Tidak ada lagi rasa curiga. Hatinya terasa ringan. Ia telah membersihkan hidupnya dari racun. Di luar sana, badai masih berkecamuk. Tapi di dalam rumah Arini, dan di dalam hatinya, matahari esok hari akan bersinar lebih cerah dari sebelumnya. Ia adalah wanita merdeka. Pemenang yang berdiri tegak di atas puing-puing pengkhianatan, tanpa perlu mengotori tangannya dengan lumpur.